Shalom, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit yang dahsyat dan luar biasa. Terus semangat dan semangat terus. Haleluya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai 4M. Dan saat ini kita akan belajar melalui kehidupan dua hamba Tuhan yang memiliki kehidupan 4M, yaitu Ayub dan Rasul Paulus. Kita lihat di sini. Ayub dan Rasul Paulus menyadari apa yang dia alami itu adalah seizin dari Allah. Kita tahu dalam Ayub 1 ayat 1 di situ disebutkan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Deskripsi tentang Ayub dijelaskan luar biasa. Ayub orang yang sangat saleh, jujur, menjauhi kejahatan, dan takut akan Allah. Tetapi apa yang dialami oleh Ayub? Dalam ayat selanjutnya pasal 1 kita tahu, semua hartanya hilang lenyap, terbakar. Yang kedua, anak-anaknya mati. Dan bukan itu saja. Ayub mengalami penyakit kulit yang parah. Dari ujung kaki sampai batok kepala. Sehingga dia harus menggaruk-garuk gatal kulitnya dengan beling. Dan Alkitab katakan itu semua Tuhan izinkan. Why? Mungkin kita bingung dan heran. Orang yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan, dan takut akan Allah. Mengapa Tuhan izinkan harus menderita begitu luar biasa? Kita tidak bisa memahami. Dan kita tidak bisa menyelami pikiran-pikiran Allah. Manusia terbatas. Tapi satu hal yang kita percaya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang dialami oleh Ayub itu, semuanya Tuhan izinkan. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Seorang hamba Tuhan yang melayani luar biasa. Pelayanan yang penuh dengan mujizat. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Sapu tangan yang dipakai Rasul Paulus bisa menjadi sarana mujizat Tuhan dinyatakan. Tetapi apa yang dialami dalam tubuh Rasul Paulus? Saudara tahu, Rasul Paulus mengalami sakit penyakit yang tidak disembuhkan. Yang disebut dalam dirinya adalah duri dalam daging. Itu terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Apa itu duri dalam daging dalam tubuh? Duri dalam daging yang ada dalam diri Rasul Paulus adalah sakit penyakit. Dan disebutkan sakit penyakit itu terdapat di dalam kitab Galatia, pasal 4 ayat 13-15. Sakit apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Galatia pasal 4 ayat 13-15. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah menderita Injil kepadamu, memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Inilah sakit penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Sakit mata kronis yang tidak bisa disembuhkan. Mengapa Tuhan izinkan Rasul Paulus mengalami sakit penyakit?
Padahal dia hamba Tuhan yang bisa mengadakan mujizat. Dan Tuhan katakan apa terhadap sakit penyakit Rasul Paulus itu? 2 Korintus 12 ayat 19. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan katakan sakit penyakit yang dialami Rasul Paulus adalah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kita percaya sebagai anak-anak Tuhan. Dalam hidup ini tidak ada kebetulan. Semua yang terjadi Tuhan kehendaki atau Tuhan izinkan. Yang Tuhan kehendaki adalah sesuatu yang kita alami yang baik-baik itu dari Tuhan. Tapi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengedakan. Memang sumbernya dari iblis, tapi Tuhan izinkan untuk kita alami bersama. Jika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, janganlah kita selalu berkata, mengapa, dan mengapa Tuhan. Tetapi kita harus percaya, apapun yang terjadi dan dialami dalam hidup kita saat ini, Tuhan mengerti. Tuhan Yesus peduli. Karena semuanya Tuhan izinkan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi bangsa Indonesia saat ini, apapun yang terjadi di negeri kita ini, kita percaya Tuhan tahu, Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus peduli, dan Tuhan Yesus tetap Kristus dalam hidup kita. Terus semangat, semangat terus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya.